Ada yang menarik dari perayaan Hari Raya Waisak 2023. Sebanyak 32 bante atau biksu menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi sejumlah negara. Mereka telah berjalan kaki mulai dari Thailand, melintasi Malaysia, Singapura, dan akan mengakhiri perjalanan di Indonesia, tepatnya di Candi Borobudur, bersamaan dengan perayaan Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2023. Langkah-langkah ribuan kilometer para biksu ini biasa dikenal dengan istilah tudong. Tudong dalam ajaran agama Buddha sebenarnya bukan sebuah ritual, melainkan praktik kehidupan yang dilakukan oleh biksu atau biksuni. Biksu yang melakukan tudong bertujuan untuk mencari pemahaman dan pencerahan spiritual. Istilah tudong berasal dari bahasa Pali yaitu dutanga yang berarti latihan ekstra atau latihan tambahan. Sejarah tudong diyakini sudah ada sejak abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi di India. Tempat Sang Buddha sendiri telah menjalankan tudong sebagai bagian dari pertapaan dan pengembaraan. Dalam perjalanannya, tudong merupakan sebuah refleksi akan hubungan manusia dengan alam. Para biksu yang semula melakukan pertapaan di hutan terpaksa keluar karena kondisi lingkungan yang semakin tergerus oleh pembakaran, penggundulan, dan pengalih fungsian lahan. Sebelum melakukan perjalanan, para biksu harus berdiam diri di satu tempat dan puasa selama 4 bulan. Puasa ini dilakukan pada musim hujan dan baru melaksanakan tudong pada musim kemarau atau musim semi. Di Asia Tenggara, tudong menjadi bentuk gaya hidup yang meninggalkan kemewahan dunia dan mengabdikan diri pada kehidupan yang sederhana, suci, dan tanpa kekerasan. Tudong dilihat sebagai cara untuk mendisiplinkan tubuh dan pikiran, serta cara berhubungan dengan Buddha dan Dharma. Tudong juga dipandang sebagai cara untuk melayani masyarakat. Di Asia Tenggara, terutama Thailand, tudong mulai akrab di masyarakat sejak abad ke-20. Agama Buddha di Thailand kembali dihidupkan oleh seorang biksu penganjur tudong yang gigih, ajaran Munburidata. Di Kamboja, tokoh seperti Samanera Pramahagosananda juga berperan penting menghidupkan kembali ajaran Buddha dan praktik tudong. Ia melakukan pengembaraan ke berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Laos, Vietnam, dan Myanmar. Di Indonesia, Mahabiksu Asin Jinarakita dianggap sebagai biksu Indonesia pertama setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Ia telah mendirikan banyak vihara serta berbagai lembaga untuk persatuan umat Buddha. Perkembangan tudong di Asia Tenggara terus berlanjut hingga saat ini. Banyak biksu dan praktisi Buddha dari berbagai negara terlibat dalam praktik tudong, baik dalam bentuk pengembaraan spiritual, meditasi intensif, maupun kehidupan menyepi di tempat-tempat terpencil. Tudong merupakan perjalanan ribuan kilometer yang dilakukan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanannya, para biksu membawa sedikit harta benda, bermeditasi, dan mencari sedekah dimanapun diperlukan. Tudong biasanya dilakukan pada musim kemarau saat di mana hari lebih panjang. Setidaknya ada 13 aturan yang harus dijalankan dalam praktik tudong. Ribuan kilometer telah ditempuh 32 biksu dari berbagai negara yang menjalani praktik tudong dalam rangka memperingati perayaan Hari Raya Waisak 2023. Sambutan meriah masyarakat Indonesia telah membuktikan indahnya toleransi di tanah air.